Investasi saham. Ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu tentang investasi saham? Betul? Nah, pertanyaannya adalah, apakah investasi saham yang saya lakukan perlu dilaporkan dalam SPT tahunan? Tentu harus dilaporkan. Ada 3 bagian yang harus dilaporkan yang terkait tentang saham. Sudah tahu apa saja yang perlu dilaporkan dan di mana laporannya? Belum tahu? Yuk kita simak laporannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai investasi saham. Ya, siapa sih yang tidak mengenal investasi saham pada zaman sekarang? Betul? Pasti sebagian besar para planners telah melakukan investasi saham. Nah, beberapa orang masih bingung apakah investasi saham ini perlu dilaporkan ke pajak lagi dalam SPT tahunan. Karena apa? Karena kan selama ini sudah membayar pajak, betul? Nah, para planners, kewajiban bagi wajib pajak adalah selain bayar pajak adalah melaporkan pajak tersebut. Nah, apa saja sih yang perlu dilaporkan yang terkait pajak di investasi saham? Oke, yuk kita simak untuk semua golongan laporan SPT tahunan 1770, 1770S ataupun 1770SS. Oke, ada 3 bagian yang perlu kita laporkan terkait tentang saham. Apa saja? Pertama, adalah laporan terkait harta. Ingat, saham adalah harta kita. Nah, oleh karena itu, kita harus laporkan di bagian harta, yaitu di mana? Di SPT 1770, kita bisa buka di lampiran keempat Romawi dan di bagian A. Di situ ada tertulis tentang harta pada akhir tahun. Ya. Nah, di situ ada tabelnya dan pertama tentang kode saham. Kalau kita cari, yang terkait saham ini ada 2. Mungkin para planners masih bingung, yang mana kode sahamnya? Ada 031, saham yang dibeli untuk dijual kembali, atau yang 032, yaitu saham saja. Apa bedanya? Nah, kalau 032 saham adalah apabila para planners memiliki sebuah usaha atau perusahaan di mana para planners memiliki modal. Ya, yang kita sebut dengan saham perusahaan. Nah, itu betul-betul saham kepemilikan kita pribadi. Nah, yang kita bahas ini sebagian besar adalah apa? Saham yang kita beli di bursa efek. Ya, yang kita someday, suatu saat nanti akan kita jual kembali. Oleh karena itu, kode saham yang sering kita pakai adalah 031, yaitu saham yang dibeli untuk dijual kembali. Nah, bagaimana dengan nama hartanya? Kita bisa tulis saham untuk dijual. Nah, kemudian ada tahun perolehan. Tahun perolehan adalah tahun ketika kita mulai transaksi pertama kali di masing-masing sekuritas. Ingat, untuk ini kita pisahkan per sekuritas. Oke? Kemudian ada harga perolehan. Nah, ini yang beberapa orang masih bingung atau kadang-kadang salah. Harga mana? Kenapa? Harga saham ada 2, betul kan? Harga pada saat kita membeli dan harga market yang tertera. Nah, yang pasti adalah harga ini kita harus lihat per 31 Desember, akhir tahun pajak. Nah, harga yang mana? Adalah harga pada saat kita memperoleh, dalam arti apa? Membeli saham tersebut. Walaupun posisi saat ini kalau kita jual rugi, ada potensial loss atau potensial gain, itu tidak dihitung. Jadi yang kita tulis adalah harga pembelian. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian di keterangan kita bisa tulis nama sekuritasnya. Nah, ulangi tahap ini untuk seluruh sekuritas yang kita miliki. Oke? Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin dilupakan terkait harta juga, yaitu apa? Yaitu adalah saldo pada RDN, rekening dana nasabah atau rekening dana investor yang terkait saham. Nah, itu ada termasuk harta yang kita tulis di kode hartanya adalah 012, dalam arti ini tabungan. Nah, nama hartanya kita bisa tulis tabungan atau tabungan RDN, silakan, bisa bebas. Kemudian tahun perolehan ya sesuai dengan mulai kapan kita mengisi saldo pertama kali di RDN untuk sekuritas tersebut. Nah, kemudian harga perolehan adalah, ingat di akhir tahun, pada saat tanggal 31 Desember, itu berapa saldonya, rupiahnya.
di RDN tersebut. Nah, RDN ini sebaiknya dipisah untuk masing-masing sekuritas. Oleh karena itu, di keterangan kita bisa tulis, mungkin RDN, nama banknya apa, kemudian sekuritasnya apa. Ya. Nah, ini dua hal yang kita tulis di harta. Nah, ini pada SPT 1770. Bagaimana di SPT 1770S? Kita bisa buka di 2 Romawi. Nah, di situ kita bisa lihat di bagian B. Sama judulnya adalah harta pada akhir tahun. Ikuti langkah-langkah seperti tadi yang sudah disebutkan pada saat SPT 1770, sama persis. Oke. Nah, kemudian bagaimana di SPT 1770SS? Nah, kita bisa tulis, karena untuk SPT ini cuma 1 lembar ya, tentu di bagian utama ini. Kita bisa lihat di tabel bagian C. Ya, bagian C tentang harta dan utang. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat di nomor 11. Di situ ada jumlah total ya harta yang kita miliki per akhir tahun. Nah, ingat itu kita tidak bisa tulis langsung, kenapa? Itu penjumlahan dari seluruh harta yang kita miliki. Jadi selain ya saham, ingat saham adalah harga pembelian kita, kemudian dari saldo tabungan RDN atau saldo tabungan yang lain, atau misalnya ada deposito atau ada emas, ada properti dan seterusnya, kita jumlahkan. Oke. Nah, sebaiknya para planners memiliki rinciannya biar tidak bingung. Oke. Nah, ini adalah bagian pertama tentang harta. Ada bagian kedua yang terkait saham yang kita perlu laporkan di SPT tahunan, yaitu apa? Untuk yang terkait tentang transaksi penjualan saham. Ya. Kenapa? Mungkin dalam 1 tahun pajak kita pernah menjual saham tersebut. Nah, untuk di SPT 1770, kita bisa lihat di 3 Romawi di bagian A. Ya, di situ ada tertulis penghasilan dari objek pajak yang terkena pajak final. Ya, di situ penghasilan yang terkait dengan objek pajak final atau yang bersifat final. Nah, kita bisa lihat di nomor 3-nya. Nomor 3, yaitu apa? Penjualan saham di bursa efek. Nah, kita bisa tulis, kita lihat sampingnya adalah berapa sih dasar pengenaan pajaknya atau penghasilan brutonya. Nah, ini kita akumulasikan dari seluruh sekuritas yang ada. Berapa total penjualan sahamnya, nilainya berapa, value-nya total. Nah, berapa total itu biasanya setiap sekuritas akan memberikan laporan. Setiap awal tahun pajak berikutnya akan dikasihkan resume. Resumenya berapa sih total penjualan, transaksi penjualan dari sekuritas tersebut. Nah, kita totalkan dari seluruh sekuritas. Berapa banyak, itu adalah angkanya. Kemudian di sampingnya adalah PPh terutangnya berapa. Ya, biasanya adalah nilainya 0,1% atau 1/1000-nya. Dan itu sudah ada juga dalam ringkasan dari sekuritas. Nah, itu untuk 1770. Bagaimana di SPT tahunan 1770S? Kita bisa lihat di 2 Romawi, kita bisa lihat di bagian A. Ya, tadi ya, penghasilan yang termasuk ternakan objek pajak final. Ya, yaitu sama di nomor 3. Nah, isinya sama persis seperti yang tadi. Oke. Nah, bagaimana di SPT 1770SS? Ya, kita bisa lihat di bagian B. Bagian B itu ada nomor 8, yaitu penghasilan yang termasuk dikenakan objek final. Nah, itu kita bisa tulis berapa total penjualan saham. Tapi ingat, ini adalah gabungan dari seluruh transaksi yang dikenakan objek pajak final, bukan hanya transaksi penjualan saham aja. Jadi, jangan langsung ditulis. Kenapa? Harus digabungkan dulu dengan transaksi lainnya. Nah, bagaimana PPh terutangnya untuk penjualan ini? Kita bisa lihat di nomor bawahnya, yaitu nomor 9, yaitu PPh terutang. Tapi ingat, ini juga dijumlahkan dari seluruh transaksi lainnya. Ya, oke. Nah, bagaimana ada yang ketiga? Ya, bagian ketiga yang terkait tentang saham, yaitu apa? Yaitu terkait tentang dividen saham. Nah, kita biasanya dividen dikenakan pajak final yaitu sebesar 10%. Nah, oleh karena itu kita lihat untuk SPT 1770 kita bisa di 3 Romawi ya di bagian A. Ya, bagian A ini kita lihat
yang penghasilan yang dikenakan objek final atau yang bersifat final itu di nomor 14. Ada tulisan dividen. Nah, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto kita tulis total seluruh dividen yang kita terima dalam 1 tahun pajak dari seluruh sekuritas. Berapa totalnya? Nah, terus sampingnya tentang PPh terutang. Ingat, sebelum 2021 seluruh dividen itu dikenakan pajak final 10%. Dan oleh sekuritas itu otomatis sudah dipotong. Kita tinggal melaporkan. Nah, mulai dari 2021 dengan Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang terbaru, kita bisa memilih dikenakan pajak 10% atau bebas pajak atau 0%. Nah, apabila para planners memilih bebas pajak, nah, para planners harus melihat ini ya video ini tentang ada mekanismenya atau syaratnya bagaimana supaya dividen bebas pajak. Ya, jangan sampai salah. Nah, bagaimana pelaporannya? Jadi, apabila para planners seperti zaman dulu bersedia kena pajak, maka PPh terutangnya para planners tuliskan 10% dari total dividennya. Kalau seluruhnya mau dikenakan pajak. Oke, di nomor 14 ini. Nah, tapi apabila para planners memilih saya tidak mau kena pajak seluruh dividennya, oke, kita bisa tulis PPh terutangnya Rp0 di sini. Oke. Nah, atau bagaimana apabila saya sebagian mau kena pajak, sebagian enggak? Misalnya total dividen ada 5 juta. Nah, 3 jutanya mau kena pajak, 2 jutanya tidak. Bagaimana dong caranya? Nah, oleh karena itu, yang 3 juta yang kena pajak, kita bisa tulis di sini. PPh terutangnya jadi ditulis 300.000. Sedangkan penghasilan brutonya 3 juta. Nah, bagaimana sisanya yang 2 juta dividen yang mau bebas pajak? Kita bisa tulis di bagian bawahnya, yaitu bagian B, yang di situ dikatakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita bisa lihat di nomor 6C. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Kita bisa tulis di sini angka 2 jutanya yang tidak mau kena pajak. Ya, tapi perlu punya catatan ya, 2 juta ini apa? Ya, kenapa? Tidak ada keterangan untuk apanya di sana. Ya. Nah, oke. Atau ada beberapa versi yang bilang, kalau kita seluruhnya nggak mau kena pajak, kita bisa semuanya taruh di sini. Ya, tapi itu terserah para planners, karena sama aja sih. Ya, intinya kita tidak menuliskan PPh terutangnya kalau misal memilih dividen bebas pajak. Nah, bagaimana untuk SPT tahunan 1770S? Ya, kita bisa lihat di 2 Romawi. Nah, bagian A. Ya, kita lihat di situ adalah ya penghasilan yang dikenakan objek pajak final. Ya, yaitu kita tulis kita lihat di nomor 12. Di situ ada tertera dividen. Ya, dividen sini ya. Nah, di situ sama persis seperti yang tadi, ya tulis total dividen yang berapa banyak yang kita terima, yang mau kena pajak berapa. Ya, tulis PPh terutangnya. Atau kalau nggak mau kena pajak, kita tulis semua di situ. Jadi 0, ya PPh terutangnya. Atau kalau sebagian gimana kayak tadi? Nah, kalau kayak tadi, berarti yang kena pajak final kita taruh di sini. Ya, misalnya 3 jutanya kita taruh di sini dengan PPh terutangnya 300.000. Kemudian yang tidak kena pajaknya kita bisa tulis di SPT 1770SS yang bagian 1 Romawi, kita lihat di bagian B yang tidak termasuk objek pajak yang kita lihat di nomor 6C. Sama persis seperti tadi. Cuma bagiannya kita beda lampiran ya. Ini lampiran pertama 1 Romawi. Oke, bagaimana tentang SPT 1770SS? Nah, kita bisa lihat di tabel yang bagian B. Bagian B di nomor 8, yaitu sama ya judulnya. Ya, tadi ya, penghasilan yang dikenakan objek pajak final atau bersifat final. Ya, ingat, ini bukan hanya dividen. Seperti tadi ya, yang tentang transaksi penjualan di Bursa Efek kan termasuk ini juga. Jumlahkan, itu semua. Belum lagi dari yang lain lagi. Oke. Nah, kemudian PPh terutangnya apabila mau kena pajak gimana? Kita bisa lihat yang nomor 9-nya di bawahnya. Ya, kita tulis berapa banyak PPh terutangnya. Kalau misal mau kena pajak tinggal 10%-nya berapa? Ingat digabungkan dengan transaksi lainnya. Contoh yang tadi penjualan di Bursa Efek. Ya. Kalau misalnya tidak mau kena pajak ya berarti 0. Atau kita bisa menuliskan di yang bagian B juga di nomor 10. Ya, penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Ya, kita bisa tulis di sini. Ya, berapa banyak. Ya,
misalnya dari dividen yang 2 juta tidak mau kena pajak, kita bisa tulis di sini 2 juta. Nah, itu para planners. Itu adalah tiga hal yang perlu dilaporkan dalam SPT tahunan yang terkait tentang pajak. Nah, jangan lupa udah bulan Maret, jangan lupa melaporkan pajaknya ya. SPT jangan sampai telat melebihi 31 Maret. Ya, bisa simpan video ini untuk pelaporan tahun-tahun berikutnya. Dan apabila ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya mereka pada paham bagaimana sih cara mengisi SPT tahunan. Ya, supaya apapun yang kita lakukan tercatat dengan baik, terlaporkan dengan baik. Oke, apabila konten ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman semua sehingga mereka semua dapat edukasi yang lainnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sehingga apabila ada konten lain yang bermanfaat terkait keuangan bisa segera mengetahuinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!